Oke anak-anak, kembali lagi dengan Mr. Yohan ya. Setelah sekian lama kita tidak bertemu ya di video pembelajaran, kali ini kita akan mulai lagi belajar bersama-sama ya, belajar tentang bab 4. Nah, di sini kita belajar tentang materi kubus dan balok ya. Adapun pada materi kubus dan balok ini kita juga akan mempelajari tentang pangkat 3, akar pangkat 3, unsur-unsur balok, unsur-unsur kubus, serta kita akan mengetahui bagaimana cara mencari volume balok dan volume kubus. Nah, sebelumnya itu Mister mau kasih tahu ya, kubus dan balok itu sebenarnya ada di sekitar kita ya. Kubus dan balok itu merupakan suatu bangun ruang sisi datar ya. Ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung ya. Itu nanti kita akan pelajari di kelas 6. Nah, kubus dan balok ya, ini contoh di kehidupan sehari-harinya itu bisa kita lihat pada penghapus ya, kemudian pada kulkas, pada almari ya, lemari, terus pada kotak bekal anak-anak itu juga ada, atau yang sering bermain Rubik ya, bermain Rubik 2x2, 3x3 itu juga termasuk bangun ruang ya, kubus dan balok ya. Nanti untuk bagaimana itu bentuk kubus, apa bedanya kubus dan balok, itu nanti kita akan pelajari setelah materi ini ya. Oke, sekarang Mister akan pertama-tama mengajarkan anak-anak tentang yang namanya pangkat 3 ya. Pangkat 3 itu seperti apa ya? Nah, di kelas 4 itu anak-anak sudah mempelajari tentang pangkat 2 serta akar pangkat 2. Nah, pangkat itu apa ya? Pangkat itu adalah perkalian berulang dengan dirinya sendiri ya. Jadi dia dikali dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Misalkan dia dikali dirinya sendiri sebanyak 2 kali ya pangkat 2 namanya. Kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali ya pangkat 3 namanya ya. Berarti di sini pangkat 3 ya, pangkat 3 itu bisa kita definisikan sebagai perkalian berulang suatu bilangan sebanyak 3 kali. Nah, di sini Mister misalkan P ini adalah sebuah bilangan ya. P itu sebuah bilangan. Nah, jika P itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, maka kita bisa tulis P pangkat 3 ya. Ini dibaca P pangkat 3. Nah, ini dibaca P pangkat 3 ya, yang ini ya. Yang ini dibaca P pangkat 3. Nah, seperti itu anak-anak untuk permulaan dari materi ini. Nah, bagaimana kalau itu dituangkan dalam bentuk soal? Oke, di sini Mister sudah punya soal. Di sini ada 5 pangkat 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini 5 pangkat 3 ini artinya 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5. Nah, di sini 5 kali 5 berapa? Kita kurung dulu. 5 kali 5 itu 25. Kemudian dikali 5 lagi berapa? Yuk, 5 dikali 5 25. Simpan 2. 5 dikali 2 10. Ditambah 2 125. Jadi hasil dari ya, hasil dari 5 pangkat 3 itu adalah 125 ya. Seperti itu. Terus ada juga yang namanya ini soal kedua, bilangan pangkat 3 dari 7 ya. Bilangan pangkat 3 dari 7 itu sama dengan artinya 7 pangkat 3 berapa? Ya, kita tulis 7 pangkat 3 itu 7 dikalikan dengan 7 kali 7 ya. Berapa itu? Sama juga, pelan-pelan kita hitung dulu. 7 kali 7 49 dikalikan dengan 7 lagi berapa? 343 ya. Jadi hasil dari 7 pangkat 3 adalah
343. Nah, seperti itu anak-anak kalau ada soal tentang bilangan pangkat. Oke, hasil dari bilangan pangkat 3 ya. Hasil dari bilangan pangkat 3 itu biasanya disebut bilangan kubik ya. Ingat, bilangan kubik. Hasil dari pangkat 3 disebut bilangan kubik. Kalau dia hasil dari pangkat 2 itu persegi ya. Nah, ini contoh bilangan kubik ya. Contoh bilangan kubik itu 0, 1, 8, 27, 64 dan seterusnya. Nah, itu contoh bilangan kubik. Kalau ada dikasih soal begini, tentukanlah 5 bilangan kubik pertama. Berarti 5 bilangan kubik pertama itu yang ini. Ya, bisa dari sini sampai sini ya. 1, 8, 27, 64, 125. Boleh. Kalau mulai dari 0 juga boleh. Terus kalau ditanya jumlah bilangan kubik 5 bilangan kubik pertama, ya udah kita jumlahkan 1 tambah 8 tambah 27 ditambah 64 ditambah 125 berapa? Nah, itu kalau ditanya berapa jumlah 5 bilangan kubik pertama. Nah, kalau bilangan kubik ini dituangkan dalam operasi bilangan itu bisa seperti ini. Ya, 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, ingat kalau ada yang dikurung seperti ini, artinya mereka dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 5 pangkat 3 berapa? 125. Kemudian ditambah 7 pangkat 3, 343. Ingat, dikurung. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti dikali 8. Ini ditambah 5 tambah 3, 8. 2 tambah 4, 6. 1 tambah 3, 4. 468 kali 8 ya. Berapa hasilnya? 400. Oh sorry, Mister hapus nih di bawahnya. 468 kali 8. Nih, dikali dulu, ini kali ini 64. Simpan 6. 8 dikali 6, 48 ditambah 6, 54. Terus 4 simpan 5. Yang ini ya, tadi ini kali ini sudah, ini kali ini sekarang. 8 kali 4 32 tambah 5 37. Berarti hasilnya 3744. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada seperti ini ya, kita lihat 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 6 pangkat 3 dibagi 2. Ingat, dalam operasi bilangan, kali dan bagi itu boleh dikerjakan terlebih dahulu. Kita kurung di sini ya. Set. Oke, kita kurung. Nah, sekarang kita pangkatkan dulu semuanya. 5 pangkat 3 itu 125 dikali 8 dikurung. Itu dikurang 6 pangkat 3 berapa? 6 pangkat 3 itu 216 dibagi 2. Oke, 125 dikali 8 berapa? Ayo. Sorry, kok dikali 8 dikali 2? Bener ya, dikali 8, sorry. Oh, ini harusnya nah, ya ini harusnya dikali 2. Nah, 125 dikali 2. Oke, jadinya 250 dikurang 216 dibagi 2, 108 ya. Ini berapa pengurangan? Ingat, 250 dikurang 108. Ini nggak bisa dipinjam, ini 4 jadinya 10. 10 kurang 2, 10 kurang 8, 2. 4 dikurang 0, 4. 2 dikurang 1, 1. Jadi hasilnya 142. Nah, oke. Jadi sekian untuk video kali ini ya. Untuk tugasnya, ini anak-anak bisa kerjakan ya. Latihan 1 ya.
halaman 2. Latihan 1 itu ada di halaman 2. Anak-anak kerjakan nomor 1A, 1D dan E. Kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian nomor 5. Itu nomor 5 anak-anak kerjakan yang nomor 5C dan 5D ya. Ini jadi anak-anak kerjakan ada 1, 2 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Itu anak-anak kerjakan di buku latihan ya. Ini dikerjakan di buku latihan. Oke, sudah mengerti? Sampai sini dulu video kali ini. Semoga anak-anak bisa mengerti tentang apa yang Mister sampaikan. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.